guys, di sini Ujang. Pernah nggak kamu kepikiran gimana caranya dunia bisa jatuh cinta sama minuman bernama teh? Dari budaya minum teh sehabis makan di warteg, sampai budaya elegan minum teh ala kerajaan Inggris. Dari es teh manis 5 ribuan sampai bubble tea 40 ribuan yang bikin dompet nangis. Semuanya berawal dari satu daun yang jatuh ke air panas. Ya, serius. Kaisar Senong dan daun misterius. Jauh sebelum adanya internet, sebelum kopi susu literan, di Tiongkok tahun 2737 sebelum Masehi, hidup seorang kaisar legendaris bernama Senong. Jadi siapa sih Senong ini? Senong adalah tokoh legendaris Tiongkok kuno yang dikenal sebagai dewa pertanian dan obat-obatan. Ia mengajarkan manusia cara bercocok tanam, membuat alat pertanian, dan mencoba ratusan tanaman obat sampai keracunan. Lah, Senong ini unik banget. Dia suka banget sama eksperimen tanaman. Sampai-sampai dalam legenda, badannya digambarkan transparan biar bisa lihat efek obat di dalam tubuhnya. Ini jatuhnya ilmuwan banget, versi hardcore. Atau dukun mungkin ya, dari pandangan orang Konoha. Jadi gini ceritanya, suatu hari dia lagi santai rebus air panas buat minum. Tiba-tiba, plek ketiplek, sebuah daun jatuh pelan dari pohon, langsung nyemplung ke air mendidih yang dia buat. Senong bengong, dan mungkin dia berkata, malah ada topping daun nih di rebusan airku. Tapi baunya wangi, warnanya cantik. Senong penasaran, dan dia minum. Detik itu juga matanya melek, badannya segar, mood naik 200%, dan dia berkata, aku menemukan minuman dewa. Jadi begitu guys, teh itu lahir. Teh jadi ritual, bukan sekedar minuman. Beberapa abad kemudian, teh bukan lagi minuman biasa. Teh berubah menjadi seni, meditasi, budaya kerajaan, dan alasan ngobrol santai seperti ngeteh dulu yuk biar santuy. Anjay. Varian teh mulai bermunculan. Ada teh hijau, teh putih, teh oolong, teh hitam, sampai teh pahit yang katanya bikin sehat. Teh mengubah dunia. Saat pedagang mulai membawa teh ke Eropa, bangsa Inggris langsung jatuh cinta parah sama teh. Cuman gara-gara daun kering guys. Teh jadi minuman wajib, saking cintanya mereka membuka jalur perdagangan global. Wow. Iya, jadi zaman kolonialisasi, orang Inggris bikin kebun teh di India. Duh, orang Inggris kerjanya ngejajah. Awalnya Inggris cuma punya satu masalah besar. Inggris ketagihan parah sama teh, tapi semua teh datang dari Tiongkok. Jadi mereka mikir, kalau begini terus dompet kita jadi kurus, harus cari kebun sendiri. Kemudian orang Inggris bikin misi rahasia. Ayo cari tempat lain buat tanam teh biar nggak ngemis ke Tiongkok. Kemudian tahun 1823 masuklah Mayor Robert Bruce, petualang asal Skotlandia yang hobinya jalan-jalan di Assam. Say what? Ya, jadi Assam itu adalah nama daerah di India ya, bukan rasa asam atau buah asam. Dia nemu tanaman misterius yang dipakai suku Singpo buat bikin minuman. Reaksinya, ini teh asli, gratis pula. Kemudian tahun 1830-an, adiknya Charles Bruce lanjutkan penyelidikannya. Daunnya dikirim ke ahli botani di Calcutta dan London. Jawabannya, yes, ini teh beneran. Iya, jadi zaman kolonialisme itu orang-orang bule lagi heboh sama botanikal. Sama seperti video pendakian gunung pertama di Indonesia ya. Kemudian tahun 1838, 12 peti teh asam dikirim ke London. Laku keras, orang Inggris langsung mantap, bikin lagi. Kemudian tahun 1840 lahir Assam Tea Company, perusahaan teh pertama di India. Mulai saat itu kebun teh bermunculan lebih cepat daripada gosip di kantor.
Kemudian tahun 1850-an, di daerah Darjeeling, daerah timur laut India di kaki gunung Himalaya, ikut-ikutan buka kebun teh. Jenis teh Tiongkok dan teh asam ditanam di gunung di daerah tersebut, yang kondisi alamnya pegunungan yang sejuk dan berkabut. Jadilah teh wangi elegan ala bangsawan. Oh, pantesan kebun-kebun teh di Indonesia rata-rata ada di daerah pegunungan. Ternyata menghasilkan teh yang enak. Akhirnya abad ke-19 India resmi jadi raja baru teh dunia, ngalahin Tiongkok. Inggris pun bersorak sambil nyeruput teh. Mission accomplished. Inggris tuh cuma mau teh banyak, murah, dan jangan tergantung sama negara lain. Tapi ya tahu sendiri, Inggris kan bukan negara tropis dan subur kayak Tiongkok. Hasilnya, akhirnya Inggris membuat koloni di India. India jadi salah satu produsen teh terbesar di dunia sampai sekarang. Semua gara-gara obsesi Inggris yang butuh teh melebihi cintaku padamu. Au. Ya, walaupun kebunnya hasil kolonialisasi. Bahkan perang pun pernah terjadi gara-gara teh. Yes, perang candu, salah satu penyebabnya adalah perdagangan teh. Minuman ini secara tidak langsung bikin kerajaan-kerajaan bertarung. Perang Candu adalah dua konflik militer besar yang terjadi di antara Britania Raya, kemudian bergabung dengan Prancis di Perang Kedua, dan dinasti Qing di Tiongkok pada pertengahan abad ke-19. Konflik ini dinamai demikian karena dipicu oleh sengketa perdagangan, terutama impor opium ilegal oleh Inggris ke Tiongkok. Dan jangan lupa, Boston Tea Party. Jadi bukan cuma Adidas doang yang bikin Boston, tapi teh juga bikin Boston Tea Party. 16 Desember tahun 1773, ketika Amerika marah karena pajak teh, mereka buang teh ke laut, dan hasilnya aksi itu memicu revolusi Amerika. Gila kan? Teh bisa memulai perang dan revolusi. Era modern. Sekarang teh berevolusi menjadi bubble tea, matcha latte, es teh jumbo, teh kotak dan teh botol, lemon tea di kedai kopi, dan segudang varian lain yang bikin hidup manis. Siapa sangka daun jatuh jadi budaya global. Jadi lain kali kamu minum es teh manis atau beli boba harga premium, ingatlah, semua ini terjadi gara-gara satu daun yang iseng jatuh ke air panas 4.700 tahun yang lalu. Kadang hal kecil bisa mengubah dunia. Oke, sekian dulu pembahasan kita hari ini. Jika ada pembahasan yang keliru atau pembahasan yang menurut kalian penting, bisa komen di bawah ya. Nama saya Ujang, bye. Assalamualaikum guys.